Menjadi suami adil untuk istri pertama dan kedua itu bukan perkara gampang, bro. Apalagi kalau niat poligami hanya buat memuaskan nafsu atau pelarian dari masalah rumah tangga pertama, pasti ujungnya akan berantakan dan banyak hati yang tersakiti. Tapi kalau niatnya baik, dengan tujuan ibadah dan menjaga kehormatan diri serta membantu menjaga kehormatan perempuan lain, maka jalan ini tetap bisa jadi ladang pahala. Asalkan kamu benar-benar siap mental, siap ilmu, dan siap tanggung jawab lahir batin. Masalah terbesar suami dalam poligami biasanya bukan soal materi, tapi soal keadilan hati dan waktu. Banyak yang bilang, aku bisa adil, padahal prakteknya susah. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja mengingatkan soal ini, karena hati itu tidak bisa dibagi rata, tapi perlakuan lahir harus tetap adil. Pertama-tama, sebagai suami, kamu harus paham bahwa adil itu bukan berarti sama persis. Tapi adil itu menempatkan hak masing-masing istri pada tempatnya. Kalau istri pertama sedang sakit, ya kamu perlu lebih banyak waktu menemaninya. Begitu juga kalau istri kedua sedang butuh dukungan emosional. Jangan sampai kamu berat sebelah karena rasa nyaman dengan salah satu. Kedua, komunikasi adalah kunci. Jangan pernah bohong pada salah satu istri hanya untuk menjaga perasaan mereka. Karena sekali kamu berbohong, maka akan membuka celah ketidakpercayaan. Lebih baik kamu jujur dan terbuka soal jadwal, kondisi keuangan, bahkan tentang perasaanmu, karena mereka lebih memilih kejujuran meskipun sakit daripada dibohongi. Ketiga, pahami bahwa setiap istri punya kebutuhan berbeda. Ada yang butuh banyak didengar, ada yang butuh sentuhan fisik, ada yang butuh penguatan kata-kata, ada yang butuh dukungan secara finansial. Tugasmu adalah belajar memahami bahasa cinta masing-masing istri agar mereka merasa dicintai dan dihargai dengan cara yang tepat. Misal, istri pertama suka kamu bantuin beberes rumah, ya luangkan waktu bantu dia di dapur atau jaga anak saat dia butuh istirahat. Kalau istri kedua lebih suka dipeluk dan diajak ngobrol santai sebelum tidur, lakukan itu tanpa rasa terbebani. Keempat, jangan membanding-bandingkan. Ini penyakit yang sering bikin istri sakit hati. Meskipun istri pertama lebih jago masak atau istri kedua lebih perhatian, jangan pernah mengucapkan perbandingan di depan mereka. Karena setiap wanita ingin merasa istimewa di hadapan suaminya. Sekali kamu membandingkan, luka itu akan membekas lama di hati mereka. Kelima, soal keuangan. Ini yang kadang bikin ribet. Banyak suami merasa terbebani karena takut nggak bisa mencukupi dua istri. Padahal sebenarnya, kalau kamu mau mengatur dengan baik, insya Allah bisa cukup. Yang penting kamu terbuka pada keduanya. Jelaskan kondisi keuanganmu dengan transparan, dan minta mereka untuk saling memahami kondisi. Bahkan istri akan lebih ikhlas kalau dia tahu kamu berusaha memenuhi kewajiban sebaik mungkin, daripada kamu sok kaya padahal hutang menumpuk hanya demi terlihat mampu adil. Jangan gengsi untuk bicara soal uang demi keharmonisan rumah tangga. Keenam, jangan lupa untuk tetap menjaga romantisme pada keduanya. Karena istri pertama pun tetap butuh disayang meski kamu sudah memiliki istri kedua. Kadang suami merasa hubungan dengan istri pertama sudah biasa aja, karena sudah lama menikah. Sementara istri kedua masih hangat, ini berbahaya kalau kamu terlena. Cobalah untuk tetap mengajak istri pertama quality time. Makan di luar, jalan sore, atau sekadar nonton bareng di rumah. Begitu juga dengan istri kedua. Tetap perlakukan dia dengan lembut dan perhatian. Jangan hanya dikunjungi untuk kebutuhan biologis saja. Ketujuh, dekatkan diri dengan Allah. Karena tanpa pertolongan Allah, urusan poligami itu bisa jadi jalan rusak untuk rumah tangga. Selalu minta petunjuk dalam setiap langkah. Minta keteguhan hati untuk berlaku adil. Minta dilapangkan rezeki, dan minta agar diberikan kesabaran untuk menghadapi lika-liku rumah tangga. Kamu juga perlu belajar ilmu agama soal poligami dari ustadz yang amanah, bukan hanya sekadar baca status di media sosial, karena poligami itu bukan main-main. Ini amanah besar yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika kamu sudah memutuskan untuk menikah lagi, pastikan niatmu lurus, dan siap untuk membina kedua rumah tangga dengan penuh cinta dan tanggung jawab, bukan menjadikan istri kedua sebagai pelarian atau hiburan semata.
Satu hal lagi yang perlu diingat, adil bukan berarti tidak boleh jatuh cinta lebih pada salah satu, karena hati manusia tidak bisa diatur seenaknya. Tapi adil itu adalah bagaimana kamu memperlakukan keduanya secara lahiriah secara setara, baik dalam giliran, nafkah, dan perhatian. Istri yang merasa diperlakukan adil akan lebih mudah untuk ridho dengan kondisi poligami, dan ini akan menjadikan rumah tanggamu lebih harmonis, ketimbang kamu berlaku pilih kasih dan memancing kecemburuan yang berlebihan. Terakhir, jadilah pemimpin yang bijak, dengarkan masukan dari keduanya, dan jangan mudah terbawa emosi. Kadang salah satu istri merasa sedih atau cemburu, itu hal wajar. Tugasmu adalah menenangkan, bukan malah memarahi atau menyudutkan. Peluk mereka saat mereka menangis, ucapkan kalimat menenangkan, dan tunjukkan bahwa kamu serius ingin menjaga keduanya dengan sebaik-baiknya. Karena pada akhirnya, rumah tangga yang dijalani dengan ilmu, kesabaran, dan komunikasi yang baik akan jauh lebih bahagia daripada rumah tangga yang hanya dipenuhi ego dan gengsi. Semoga naskah ini bisa membuka pikiranmu, bahwa membahagiakan istri pertama dan kedua bukan hanya tentang materi, tapi tentang hati, tanggung jawab, dan rasa adil yang harus kamu usahakan setiap hari. Kalau kamu sudah berpoligami, atau sedang dalam proses belajar menuju ke sana, coba tulis di kolom komentar pengalamanmu, tantangan apa yang paling berat kamu hadapi, dan bagaimana cara kamu mengatasinya, supaya teman-teman lain bisa belajar bersama. Atau kalau kamu masih ragu dan ingin belajar lebih dalam tentang keadilan dalam poligami, tulis juga pertanyaanmu di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas di konten berikutnya, supaya kita semua bisa belajar menjadi suami yang lebih baik, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab. Semoga Allah memberkahi rumah tangga kita, menjadikan kita suami yang adil, sabar, dan bisa menjadi jalan kebahagiaan untuk istri-istri kita di dunia dan akhirat.